dari paparan dan penjelasan khutbah pertama tadi dapat diketahui bahwa hakikat perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berasal dari Khulafair Rasyidin, bukan berasal dari para sahabat lainnya, bukan berasal dari tabi'in, bukan berasal dari tabi'ut tabi'in, dan juga bukan berasal dari para imam madhab yang empat. Tetapi perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam awal mula adanya berasal dari Bani Ubaid Al-Qaddah, munafik zindik, pencetus aliran kebatinan yang berasal dari kalangan Yahudi. Kemudian selain itu tersembunyi yang selama ini tidak kita ketahui sebagai orang Indonesia. Apa kebenaran tersembunyi tersebut? Kebenaran tersembunyi tersebut yaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri NU sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari dengan keras adanya perayaan Maulid Nabi. Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari keras adanya perayaan Maulid Nabi. Kita sebagai orang Indonesia tidak tahu selama ini, dibohongi, disembunyikan kebenaran ini agar umat Islam merayakan. Ini pernyataan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kenapa kalau kita berpedoman pada Kiai Hashim Asy'ari, pendapat kita mengikuti pendapat Kiai Haji Hashim Asy'ari, kenapa kita mengikuti perayaan Maulid Nabi? Kenapa tidak mengikuti langsung Kiai Haji Hashim Asy'ari? Mestinya kita mengikuti apa yang diwacanakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalau memang kita mengikuti pendapat beliau, Kiai Haji Hashim Asy'ari melarang keras Kiai Haji Asy'ari. Di mana beliau melarangnya? Di dalam kitabnya, bisa dilihat nanti di dalam kitabnya, dalam At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Maulid Bil Munkarat. Ini pendapat Kiai Haji Hashim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah cuplikan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Ustadz Yazir Hasan di Masjid Utsman bin Affan, Pamekasan, Madura, yang kemudian menjadi polemik dan berujung kepada penutupan Masjid Utsman bin Affan dan juga demo besar-besaran di Pamekasan karena sekelompok kaum muslimin yang merasa tersinggung dan tidak terima dengan sebagian isi khutbah Jumat yang disampaikan oleh Ustadz Yazir Hasan tersebut. Apa isi khutbah tersebut? Beliau Ustadz Yazir Hasan membahas seputar hukum perayaan Maulid Nabi. Kemudian diambillah nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Hashim Asy'ari. Dikatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, bahwasanya umat ini telah dibohongi tentang masalah perayaan Maulid Nabi. Bahwasanya Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, di dalam kitabnya mengingkari keras acara Maulid Nabi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah Ustadz Yazir Hasan ini orang yang pertama yang menjelaskan tentang adanya pendapat atau perkataan Kiai Hashim Asy'ari yang mengingkari acara Maulid? Tentu bukan. Ustadz Firanda Andirja sudah beberapa tahun yang lalu sudah menyampaikan permasalahan yang sama. Pendiri NU yang bernama Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Asy'ari, iya benar, Muhammad Hashim Al-Asy'ari menulis sebuah kitab untuk mengingkari orang-orang yang melakukan Maulid Nabi. Dia menulis sebuah risalah judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulida Bil Munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Hashim Al-Asy'ari termasuk ulama yang membolehkan acara maulid. Tetapi tatkala dia melihat acara maulid dilakukan dengan praktek-praktek kemungkaran, maka dia ingkari acara tersebut. Dan saya nukil dalam buku saya ini, ya,
scan dari buku beliau, dan saya punya bukunya, saya tinggalkan di kota Madinah, tapi bukunya ada dan bisa didapatkan di pondok-pondok NU. Cari buku yang judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid bil Munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan kemungkaran dalam maulid. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang diingkari oleh beliau dalam acara maulid adalah pertama, bercampurnya atau ikhtilat antara lelaki dengan perempuan. Ini beliau ingkari. Beliau melihat orang-orang melaksanakan acara maulid, ternyata laki-laki dan wanita pada bercampur. Ini kemungkaran, kata beliau. Tidak boleh acara maulid dengan cara seperti ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin atau titik di mana ketidakterimaan orang-orang dari kalangan pro maulid, terutama dari jamaah Nahdlatul Ulama, adalah ketika Ustadz Yazir Hasan ini secara mutlak mengatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari mengingkari dengan keras acara Maulid Nabi. Berbeda dengan apa yang disampaikan dengan Ustadz Firanda dan juga penjelasan-penjelasan dari ustadz-ustadz yang lain bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari mengingkari acara Maulid jika ada kemaksiatan. Dan inilah pelajaran yang perlu diambil. Bahwasanya dakwah sunnah ini begitu banyak yang tidak menyukai. Begitu banyak penentang. Sehingga mereka begitu jeli mencari-cari kesalahan. Kemudian dengan sedikit saja kesalahan yang mereka temukan, maka akan betul-betul mereka manfaatkan. Tidak akan mereka sia-siakan. Akan mereka jadikan bahan untuk membendung dakwah yang hak ini. Bahkan kalau bisa dilarang total. Diberhentikan secara total, dilarang dakwah yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi. Jangankan permasalahan seperti khutbah Jumat tersebut yang jelas-jelas salah di dalam menyampaikan qaul Syekh Hasyim Asy'ari. Yang para dai sunnah tidak lakukan pun mereka fitnah. Bahwasanya dai sunnah tersebut berbuat dengan perbuatan yang salah. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahwasanya secara umum para dai yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi ini adalah kelompok mujassimah. Menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak ada sama sekali para dai yang menyampaikan seperti itu. Hanya mereka saja yang salah atau gagal faham di dalam memahami penjelasan tentang bagaimana zat-zat Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Akan tetapi mereka menyimpulkan bahwasanya mereka, orang-orang yang dikatakan Salafi Wahabi, adalah kelompok mujassimah. Kemudian mereka membuat framing bahwasanya begitulah orang-orang yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan mereka akan terus-terus mencari-cari kesalahan, dan mereka akan benar-benar memanfaatkan apabila menemukan kesalahan-kesalahan sekecil apapun. Ketergelinciran para dai yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi akan mereka manfaatkan betul untuk memframing agar dakwah sunnah ini terkesan buruk, sehingga mereka mempunyai celah untuk menghentikan dakwah yang mulia ini. Karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah di dalam menyampaikan sesuatu. Terlebih permasalahan yang benar-benar sensitif. Bila perlu dikonsep dengan baik, sedetail mungkin, sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk menyanggah apa yang kita sampaikan. Ketika kita sudah menjelaskan secara detail perkara mereka mau terima atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Kita cinta terhadap kaum muslimin, berharap kaum muslimin ini mengikuti dakwah yang hak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Yazir Hasan di dalam video klarifikasinya telah mengakui kesalahannya.
Dan kita husnuzan bin nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum mengatakan kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang memperbaiki kesalahan tersebut, bertaubat, mengakui kesalahan. Kita memaklumi beliau atas kekhilafan beliau karena tidak menjelaskan secara lengkap qaul dari Syekh Hashim Asy'ari sehingga memicu kemarahan orang-orang dari kalangan Nahdiyin. Dan begitu juga kepada orang-orang Nahdiyin. Sikapilah permasalahan dengan arif, dengan bijaksana, tidak berlebih-lebihan, terlebih kepada saudara sesama muslim. Maka janganlah melampaui batas di dalam menyikapi segala permasalahan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang munafik yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisah. Terdapat 4 perkara yang jika semuanya ada pada diri seseorang, maka jadilah dia orang yang munafik tulen, yang akan mengantarkan seseorang tersebut kepada kemunafikan yang sejati. Maka salah satunya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah wa idza khasama fajara. Apabila dia bertengkar, apabila dia berdebat, apabila dia berselisih, maka dia akan melampaui batas. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.